Tapi kalau menurut saya bahwa cabang yang di pruning sejak kecil, selain pertumbuhannya lebih cepat, cabang yang kita bentuk luar biasa sempurna, juga dia tidak merasa sakit kalau dia masih kecil begini. Gitu. Ya, ya, Tapi ya. kalau sudah besar baru di pruning iya, sakit dia. Sakit dia karena seperti pinus dia. Ya, ya. Apalagi kalau sudah tinggi begitu susah kita mempruningnya. Nanti kalau ini kan jadi dia akan bukan vertikal, dia horizontal. Ini durian ini kalau kita kelola dengan benar, dia pasti akan pertumbuhannya maksimal. Dia sudah betul-betul menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa ya. Sebab-sebabnya ini luar biasanya. Ini lihat tandanya. Yang mana itu? Ini pertama kan kita potong ujung. Potong ujung. Potong ujung. Artinya potong ujung itu menghambat pertumbuhan vertikalnya. Dia ke horizontal. Ini seperti ini. Bahkan batangnya ini hampir sama ini besarnya. Ini cabang primernya ini yang luar biasa. Ini akan menjadi tumbuhan yang menghasilkan atau batang yang akan menghasilkan buah yang. Berarti gara-gara potong ujung ini cabang ini jadi hampir sama besarnya dengan batang utama. Batang utama. Karena ini suplai makanan kemari maksimal. Ini menunggu pertumbuhan ini. Nah, setelah ada pertumbuhan lagi, ini kan membentuk cabang baru lagi. Nah, kita potong lagi di sini. Nah, ini bekasnya. Kita potong. Maksudnya pruning kedua ini tujuannya sama untuk memberikan nutrisi di bagian batang primer yang ada di bawah. Cabang primer ini. Cabang-cabang primernya. Ini yang cabang produksi nanti. Terus ini Pak, ini apa sudah perlu dipotong lagi apa biarkan? Belum, kasih biar dulu. Artinya memberikan nutrisi ini supaya dia tidak terganggu ini cabang ini. Kasih dulu dia tumbuh lagi ini. Kasih ini. Nanti setelah dia artinya sudah agak memanjang ini, jangan lagi pruning di atas. Pruningnya tetap di sini. Oh begitu. Berarti nanti kalau misalnya sudah besar nanti ini, potongnya di sini juga. Cabang yang ini sudah panjangnya begini. Kita potongnya jangan di atas, di sini karena hitungannya ini maksimalnya antara 12 sampai 15 batang primer. Cabang primer. Nah, cabang primer. Nah, setelah artinya pruning selesai, ingat ini kan pruning kedua sudah ini. Coba lihat ini. Ini luar biasa cabang-cabang sekundernya tumbuh di cabang primer. Ini harus dikasih keluar nih Pak. Oh gitu. Dikasih keluar. Artinya nanti disinilah letak pertumbuhan produksi bunga. Sama ini. Ini juga demikian. Kalau tidak dipruning tidak mungkin dia banyak gini. Gitu. Jadi sekarang ini dikasih keluar lagi untuk memperpanjang cabang primernya. Berarti Pak D, kalau ini nanti cuma dipotong seperti sini tidak bisa naik lagi, nanti duriannya akan begini pendeknya kah? Oh tidak, ini pertumbuhan ini kan belum selesai, ini kan masih kecil. Pertumbuhan dari bawah, ini cabang bawah ini kan jaraknya mungkin hanya 15 cm ya. Nanti kalau dia sebesar berdiameter kira-kira 15 sampai 20 senti diameternya batang ini, dia akan naik juga sampai sampai naiknya dia dari batang induk itu naik dia sampai ke 1 meter atau 1,5 meter gitu. Makin besar dia naik, enggak tinggal begitu. Berarti kita hanya akan memiliki cabang-cabang ini saja. Iya, cabang-cabang. Maksudnya cabang-cabang ini saja, jadi tidak ada tambah cabang baru lagi. Tidak ada penambahan cabang baru, artinya selain produksinya lebih cepat, artinya ini tidak tersakiti nanti setelah besar. Kan kadang-kadang ada teman-teman kita ya, mungkin teman-teman kita nanti mangkasnya setelah besar, bentuknya nanti setelah besar. Tapi bagusnya mana-mana saya sebenarnya, tapi kalau menurut saya bahwa cabang yang di pruning sejak kecil, selain pertumbuhannya lebih cepat, cabang yang kita bentuk luar biasa sempurna, juga dia tidak merasa sakit
kalau dia masih kecil begini. Gitu. Kalau sudah besar baru di pruning, sakit dia. Sakit dia karena seperti pinus dia. Apalagi kalau sudah tinggi begitu, susah kita mempruningnya. Nanti kalau ini kan, jadi dia akan bukan vertikal, dia horizontal. Wah, Pak De, coba lihat kita punya lahan ini kan miring sekali ya. Jadi cocok dong kalau misalnya pohon durian kita pendek-pendek saja ya. Iya, karena lahan kemiringan lahan 45 derajat begini, ini sebenarnya posisi yang bagus dan air tidak tertahan. Walaupun dia butuh air banyak, tetapi air tidak tertahan. Posisi ini juga bagus. Dan jangan buat yang tinggi. Kalau buat yang tinggi, ketahanan daya menahan tanahnya juga tidak akan bisa sempurna. Kuat, karena akar ini kan kalau makin pendek dia, akarnya makin lebar. Oh, gitu. Jadi mantap penjelasannya Bapak ini. Pegang semua, untuk pengalaman sih. Oh begitu ya, makin lebar dia berarti di masa selebar berapa ujung daunnya itu selebar itu juga akarnya. Iya, begini, sebatas mana tajuk, sebatas itu juga akar gitu. Berarti lebih kuat dia memegang tanah ke samping. Jadi ke samping, ke bawah, ke atas itu lebih kuat karena itu. Coba dia kalau bentuknya seperti pohon pinus, jadi sebatas mana tajuk, sebatas itu pula dia punya akar. Jadi kan yang lebih sempurna sebenarnya ya, yang ada akarnya itu di permukaan karena sari-sari makanannya itu kan ada di permukaan. Setelah kita pupuk, setelah kita itu kan lebih sempurna. Wah, baru saya tahu ini. Itu kan ya masing-masing kan punya trik dan strategi sendiri-sendiri. Oke Pak De, terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi pada saat fase berikutnya. Bagaimana pendapat Pak De dengan kebun ini? Luar biasa nih. Artinya jumlahnya 400 pohon, pertumbuhannya luar biasa, menggunakan pupuk organik. Nah, luar biasa nih Pak. Ya. Iri juga kita dibikin nih kalau. Kan. Oh ini modelnya. Ini dikasih keluar? Iya. Kalau umpamanya ini Pak kasih biak, ini dia tidak akan bisa berat. Oh iya. Dia naik begini, jadi kan di sini tumbuh bunga, tumbuh nanti juga dia tidak maksimal banyak. Berarti macam ini keluar ini. Ini keluarkan saja, karena ini kan sifatnya harus ini yang lebih. Ini harus ke sini dia. Ke sana dia. Jadi berat dan kene berat sendiri dia. Ini juga begitu, kalau kasih hilang ini dia berat sendiri, ini terus dia begini. Oh begitu. Ini juga gitu. Nah, coba ini contohnya, lihat nih. Ini Pak kasih biar kan. Ini dia mendapatkan nutrisi bagus dia karena dia paling dekat dengan ini. Akhirnya ini naik dia. Naik dia. Kenapa? Karena kalau coba sekarang nih, ini gunting toh. Gunting. Yang ini tambahan berat ya gitu. Oh. Jadi secara alami tidak, kalau kasih begini memar di dalam. Rusak, kerusakannya permanen. Kalau dikasih gini loh. Iya. Jangan dibuat begitu. Kasih dia pertumbuhannya alami dengan cara ini. Modifikasi namanya, pertumbuhan alami. Mantap. Ini lagi. Bapak kasih keluar ini, sana lebih panjang dia, baru ini lebih cepat besar. Coba kalau tidak Pak Man, ini modelnya. Kalau Pak Man tidak setujui lalu saya pruning, tidak mungkin ini besar begini Pak Man. Iya, pasti sudah tinggi sekali dia. Iya, jadi kayak. Baru di sini tanahnya subur sekali. Belum lagi disemprot lagi. Subur tanah ini baru gagah ini. Demikian guys. Nih, sudah lambat kasih keluar nih. Oh. Ini kasih keluar nih di pagi hari atau sore hari, jangan siang hari. Pagi hari potong. Oh. Jangan di sini potong, nih salah nih Pak Mang ini. Oh ya, siapa yang potong? Kayaknya bukan saya potong. Itu. Kasih biar aja ini, ya ini yang dipotong lagi. Ini yang dipotong, yang sekundernya, jangan primernya dipotong. Cabang-cabang primer ini cabang-cabang yang produksi. Ini tidak perlu dikasih begini.
Ini potong aja, ini potong aja. Ini kalau berat ini sendirinya. Oh, dengan sendirinya dia. Ini juga, ini kan sudah selesai nih. Ini kasih keluar aja nih. Supaya di sini cabang ini yang nyentuh tanah. Kalau cabang ini nyentuh tanah, ini terangkat dia naik dia. Jadi luar biasa. Ini juga. Ini Pak Mang sudah harus kasih keluar. Nih. Oh iya ya, betul. Ini juga di bawah ya. Kenapa dia naik? Nah, itu. Kenapa dia Oh naik? iya. Ini ada makanan yang ngambil. Naik sudah dia. Ringan dia di ujung. Kalau berat di ujung. Berat di ujung pasti dia akan rebah kan. Dulu. Oh, bagaimana dengan pengaturan cabangnya ini Pak De? Cabang ya, misalkan jangan sampai ketemu fisik ini modelnya. Ini kan saya sudah pruning lalu. Ini dengan ini dia pakai silang. Artinya kalau sinar masuk, tetap semua bagian itu kena sinar. Nanti di atas ini akan kosong, terus sudah besarnya. Kosong, jadi sinar masuk dari tengah-tengah menuju ke semua ini. Jadi buah itu kan tujuannya harus kena sinar juga. Iya. Tidak kalau cuma dia akan rontok. Gitu guys. Mantap. Oke Pak De, terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi pada saat fase berikutnya.